Ini adalah perjalanan pertama gua untuk membuktikan apakah mobil Cina itu bagus. Ya, di baru punya paspor kali ini gue bakalan ngajak kalian ke pabrik mobil Cina di Nanning, yaitu adalah Wuling. Dan perjalanan ini tuh bakal memakan waktu 4 hari. Dan karena ini adalah perjalanan pertama gua ke luar negeri, khususnya ke Cina, gue juga punya banyak hal skeptis. Gak cuma tentang mobilnya, tapi juga tentang culture-nya. Dan di hari pertama dari perjalanan gue ini menguji gue di bagian culture-nya dulu. Jadi gue berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nyampe masih subuh dan gue pakai parkiran Suwarna untuk inap. Dan surprisingly bagus ya, ada kanopinya dan juga ada shuttle-nya, jadi praktis. Dan gue boarding sekitar jam 9-an untuk terbang ke Guangzhou, karena perjalanan ini transit dulu di Guangzhou selama sekitar 6 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Nanning. Dari Jakarta ke Guangzhou aja butuh waktu sekitar 5 jam lebih pakai pesawat China Southern Airlines. Sesampainya di Guangzhou, karena harus transit cukup lama, jadi gue muter-muter bandara dulu, cobain makanan yang ada di sana, dan tentu saja kita lihat mobil-mobilnya. Dan ternyata di sini tuh memang mayoritas adalah mobil-mobil Cina. Jadi culture EV atau mobil listrik itu tuh udah merajai di sini. Dan banyak banget merek mobil yang bahkan gue juga nggak tahu itu apa gitu ya. Karena merek mobil Cina itu ada banyak banget. Jadi sesampainya gue di Nanning, by the way gue nggak boleh ngerekam bandaranya ya, karena bandaranya ternyata adalah bandara militer. Nah tapi pas ngelihat jalanannya di sekitar hotel tempat gue tinggal, ternyata motor di sini tuh mayoritas juga adalah merupakan motor listrik dan juga sepeda listrik. Jadi jalanan tuh sepi banget, nggak bising gitu, gak ada suara-suara knalpot. Padahal pengguna kendaraannya banyak banget, jadi nggak polusi suara dan juga polusi udara. Cuman yang agak ngeselinnya adalah ternyata pengendara motornya itu barbar juga kayak di Indonesia. Belok sembarangan, nyarip sembarangan, kebut-kebutan, dan bahkan banyak yang naik trotoar. Gua aja sampai hampir ketabrak karena nggak ada suaranya. Plus combo banyak juga yang nggak pakai helm. Motor-motornya juga ya udah diparkir gitu aja ya di pinggir-pinggir jalan ya. Mirip kayak Indonesia banget juga sih. Terus yang mirip lagi kayak Indonesia adalah orang-orangnya itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi susah banget buat berkomunikasi sama orang lokal di sana. Kalau mau nanyain jalan, nanyain naik kereta apa atau bis apa gitu ya, atau bahkan mau beli sesuatu, jadinya tuh ribet banget. Dan yang terakhir yang bikin gue shock lagi adalah ternyata aroma dari udara di China itu berbeda banget dengan di Indonesia. Mungkin karena orang-orangnya secara genetik berbeda dengan Indonesia, kemudian juga makan makanan yang berbeda, jadi udara sekitarnya juga beda banget. Dan jujur gue sangat tidak terbiasa dengan aroma ini. By the way, hari pertama itu dihabiskan dengan perjalanan yang cukup panjang. Dan di hari kedua gue bakalan langsung datengin pabriknya Wuling dan bakalan ngebuktiin apakah benar skeptisme gue terhadap mobil listrik itu terbukti. Jadi jangan lupa share dan ikutin terus Baru Punya Paspor di episode selanjutnya. Jayo!